Enggak. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo para pendengar podcast dimanapun kalian berada. Selamat datang pada episode kali ini. Di episode kali ini, kalian semua akan mendengarkan materi-materi dari kami, kelompok 2, pada mata kuliah Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Universitas Negeri Jakarta. Mata kuliah ini diampu oleh Ibu Evita Soraya MPD. Oke, mungkin biar lebih enak lagi, di sini gue mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama gue Bagas Nurseto dari Prodi Pendidikan Bisnis UNJ. Tapi di sini gue nggak sendirian nih jadi host. Di sini gue ditemenin sama temen gue yang kece badai, yaitu ada Cahya. Boleh mungkin kepada Cahya bisa perkenalan diri? Oke, thank you Bagas. Halo semua, kenalin gue Cahya Nitya, ini dari Pendidikan Bisnis kelas A tahun 2020. Di sini gue bakal nemenin Bagas nih buat jadi host dari matkul kita kelas Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Sebelumnya kita bakal ngenalin ke narasumber kita nih yang kece banget. Ada Singgih dan Insyira. Boleh nih mungkin Singgih dan Insyira perkenalan diri. Oke. Halo, sebelumnya buat host yang hebat banget nih ada Sobat Cahya sama Bagas. Sebelumnya perkenalkan, nama gue Singgih Habibie Ramadan dari Prodi Pendidikan Bisnis Fakultas Ekonomi angkatan 2020. Kita di sini ya bukan mau ngasih tahu, maksudnya kita bukan ahli dalam kode etik profesi dan organisasi profesi pendidik, namun kita di sini akan berdiskusi akan lebih jauh apa sih itu arti dari kode etik profesi itu. Nah, benar banget nih. Sebelumnya gue Insyira Nurofi dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Bahasa dan Seni angkatan 2020 bareng sama Singgih buat ngejelasin kode etik profesi dan organisasi profesi pendidik. Oke, boleh host? Oke, ya terima kasih banget nih buat narasumber kita. Kedua narasumber kita yang kece badai. Satu diimpor dari Fakultas Ekonomi dan satunya lagi diimpor dari Fakultas Bahasa dan Seni. Sebelumnya mungkin biar lebih enak gitu, saya pengen nanya kabar dulu nih kita. Singgih gimana? Gi, kabar lu Gi? Oke ya, dari saya alhamdulillah sehat nih Bagas. Dari Bagas sendiri gimana Bagas? Iya, alhamdulillah baik-baik saja. Buat Ira sendiri gimana nih Ra kabarnya Ra? Alhamdulillah sehat ya. Cahaya gimana Cahaya? Oke. Alhamdulillah baik, cuma agak flu dikit ya. Pokoknya buat teman-teman jaga kesehatan nih. Gue juga ngingetin ke diri sendiri buat selalu minum vitamin atau jangan lupa untuk vaksin boosternya. Biar kita bisa kuliah offline lagi. Oke, langsung aja nih, guys. Kita langsung aja, guys, buat bahas kode etik profesi dan organisasi profesi pendidik. Langsung aja nih, Bagas mau tanya ke siapa? Pokoknya tanya aja, guys. Karena narsum-narsum kita nih keren banget dan pasti bisa jawab apa pertanyaan kita. Oke, iya benar banget Cahya. Narsum kita kayaknya udah siap banget nih buat ngejawab pertanyaan-pertanyaan dari kita. Mungkin di sini sebagai awalan berkaitan sama materi kita juga, gue pengen nanya ke Ira nih. Kan di sini kita juga berkaitan sama organisasi profesi kependidikan gitu. Nah, gue pengen tanya nih ke Ira. Kira-kira menurut Ira, apa sih yang dimaksud dengan organisasi profesi kependidikan kayak gitu? Jadi organisasi profesi kependidikan itu adalah sebuah wadah di mana perkumpulan orang-orang yang memiliki suatu keahlian dan keterampilan mendidik yang dipersiapkan melalui proses pendidikan dan latihan yang relatif lama, serta dilakukan dalam lembaga tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan. Gitu guys. Dan menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005,
yaitu mengenai guru dan dosen. Organisasi profesi guru itu adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh guru untuk mengembangkan profesionalitas guru tersebut. Gitu. Oke, jadi intinya suatu wadah perkumpulan orang-orang yang ahli dalam mendidik nih ya, untuk akhirnya mencerdaskan generasi-generasi penerus bangsa di masa depan. Oke, Nah, keren iya. banget nih pertanyaan Iya nih dari guys, gua dan keren banget. jawaban dari Ira Pokoknya nih. gue juga dapet insight sih ya tentang organisasi profesi pendidik nih. Lanjutnya nih, gue mau nanya nih, kan kita tadi udah ke organisasi ya. Tapi sebelumnya tahu nggak sih kode etik untuk pendidik itu apa? Singgi boleh jawab nih, Nggih. Kode etik untuk pendidik gimana sih, Nggih? Oh iya, oke. Oke, kode etik untuk pendidik ya. Nah, jadi kita ngebahas tentang kode etiknya dulu. Kita ngebahas tentang secara harfiahnya. Kode itu artinya kan aturan, dan etik itu artinya kesopanan atau tata susila, atau juga hal-hal yang berhubungan dengan kesusilaan dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Lalu balik lagi kita ke kode etik pendidik. Pendidik ini dalam kutip yaitu sebagai guru ya teman-teman. Nah, yaitu adalah norma dan asas yang disepakati dan diterima oleh guru-guru, khususnya di Indonesia ini, yaitu sebagai pedoman sikap dan perilaku dalam melaksanakan tugas dan profesi sebagai pendidik. Gitu. Nah, sebagai pendidiknya ini disebut juga sebagai apa yang namanya, anggota masyarakat dan warga negara. Jadi sebagai pendidik harus punya aturan dan kesopanan yang baik. Gak mungkin dong kita ngajar dengan pendidikan yang buruk. Benar gak sih? Itu menurut saya itu sih ya. Benar banget. Iya, Singgi, bener banget sih ya. Jadi kode etik itu suatu acuan ya, suatu norma atau asas yang disepakati oleh guru-guru buat menjalankan tugasnya. Oke, langsung aja nih ya, pas ke Bagas lagi guys, silahkan buat tanya-tanya narsum kita lagi nih. Oke, siap. Di sini kayaknya kita menyilang ya. Host cowok menanya ke cewek dan host cewek bertanya ke cowok. Oke. Di sini Iya gue nih, pengen biar nanya lagi nih. agak-agak gimana gitu. Bener. Oke, di sini gue pengen tanya lagi ke Ira. Tadi kan udah definisi profesi kependidikan nih menurut lo. Nah, terus kan dari definisi itu pasti suatu organisasi memiliki tujuan, fungsi, dan lain sebagainya dong. Nah, di sini gue pengen tanya gitu. Menurut Ira sendiri, tujuan dari organisasi profesi kependidikan itu apa sih? Biar para pendengar podcast kita tahu nih, diadainya tujuan organisasi kependidikan itu apa aja kayak gitu. Oke, jadi tujuan organisasi profesi kependidikan ini itu salah satunya ya untuk mempertinggi kesadaran sikap, mutu, dan kegiatan profesi guru serta meningkatkan kesejahteraan guru. Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Perundangan Nomor 38 Tahun 1992 Pasal 61, ada 5 misi dan tujuan organisasi kependidikan, yaitu meningkatkan atau mengembangkan, yang pertama itu karir, kedua kemampuan, ketiga kewenangan profesional, keempat martabat, dan yang terakhir itu kesejahteraan seluruh tenaga kependidikan. Dan sedangkan visinya tersendiri itu secara umum yaitu terwujudnya tenaga kependidikan yang profesional. Gitu. Oke, iya benar banget. Jadi intinya itu tadi yang gue tarik kesimpulan dari Ira, tujuan dari organisasi profesi kependidikan itu ada 5 ya. Yang pertama itu fokus terhadap karir si anggota atau guru-gurunya, terus fokus terhadap pengembangan kemampuan daripada anggota itu sendiri, dan yang ketiga mengembangkan kewenangan profesional anggota, terus juga mengembangkan martabat, sama kalau nggak salah tadi yang terakhir kesejahteraan gitu ya, Ra? Iya, betul. Kesejahteraan seluruh tenaga kependidikan. Oke, siap. Udah lengkap banget sih jawaban dari gue. Semoga para pendengar podcast dimanapun berada bisa memahami nih tujuan-tujuan dari organisasi kependidikan. Oke, boleh dilanjut ke host yang satunya. Oke,
bakal tanya Singgi lagi nih. Halo Singgi, siap-siap ya. Oke, Gi, pertanyaannya itu lu pernah nggak sih ikut organisasi? Dan menurut lu tuh ada kaitannya nggak sih sama kependidikan? Langsung aja nih Singgi dijawab, kayaknya sibuk banget. Asik. Aduh, mantap banget nih pertanyaan dari Caya. Eh, berarti pertanyaannya, pernah nggak sih ikut organisasi yang tadi itu pentingnya ada ikut pendidikan? Menurut saya pribadi, karena saya sebagai bukan sebagai ya, ada beberapa pengalaman di dalam organisasi di mana organisasi ini adalah suatu wadah perkumpulan orang-orang yang memiliki suatu keahlian khusus dalam bidangnya masing-masing. Itu kan yang disebut organisasi. Nah, dari itu yang namanya wadah kan mencontohkan atau memberikan suatu insight baru. Itu memerlukan suatu kode yang dimana kode etik ini yang sangat diperhatikan adalah sopanannya, dan juga dari bisa dilihat juga dari tata sikapnya, tata cara bicaranya gitu. Dari organisasi ini berkaitan dengan pendidikan sangat berpengaruh karena yang tadinya introvert jadi ekstrovert setelah ia bertemu dengan banyak orang. Jadi kan seorang guru bakal bertemu dengan seorang peserta didik, benar nggak sih teman-teman? Menurut saya benar nggak? Benar banget sih. Nah, karena guru sangat garda terdepannya untuk kependidikan gitu. Jadi guru juga sebagai contoh untuk kesopanan. Tuh. Menurut saya sih ada sih kaitannya gitu saya. Oke, berarti Singgi ini pernah ikut organisasi dan menurut Singgi itu ada kaitannya dengan kependidikan ya Gia. Oke, thank you Gini. Jawabannya udah simpel banget sih dan dimengerti banget nih. Lanjut aja guys, lanjut. Oke. Ya, halo cek Ira masih berada di sana kah? Aduh Ira, jangan bobo dong Ira. Oke. Ya, di sini gue pengen nanya lagi nih sama Ira. Mungkin tadi di pertanyaan sebelumnya udah sedikit kesinggung gitu ya, mengenai tujuan dan fungsi dari organisasi profesi kependidikan. Nah, tapi tujuannya kan tadi udah dijelasin nih sama Ira. Tapi buat fungsinya tadi kalau nggak salah belum dijelasin. Nah, kira-kira menurut Ira gitu, buat akhirnya teman-teman podcast dimanapun berada itu tahu fungsi organisasi profesi kependidikan itu apa sih kira-kira? Oke, jadi fungsi organisasi profesi itu untuk memajukan profesi, terus meningkatkan kompetensi, karir, wawasan pendidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan dan pengabdian kepada masyarakat yang kayak disebut tadi di pasal 41 ayat 2. Jadi di era milenial ini fungsi dari organisasi profesi itu nggak hanya sebagai perlindungan hukum ataupun pengembangan profesionalisme, tetapi bagaimana organisasi profesi mampu menyuarakan suara hati dari guru-guru. Suara guru merupakan suara organisasi profesi guru. Suara guru itu juga didengarkan untuk dijadikan sebagai landasan bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan strategis yang berdampak langsung terhadap guru. Organisasi guru dapat dijadikan sebagai fasilitator dalam pelaksanaan ataupun controlling penentuan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Gitu. Oke. Ya, jadi intinya yang gue tarik kesimpulan itu fungsinya itu salah satunya sebagai wadah untuk menyalurkan dan juga menampung aspirasi dari para guru-guru itu sendiri ya. Karena kalau di kampus sendiri yang seperti kita tahu gitu ya, bahwa biasanya kita mau menyampaikan aspirasi-aspirasi mahasiswa kepada pihak birokrasi itu melalui BEM. Nah, berarti para guru-guru ini menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah pusat melalui organisasi-organisasi profesi kependidikan itu. Jadi kurang lebih kayak gitu ya, Kak? Iya, betul banget, Bagas. Kayak gitu. Oke. Iya, udah mantap banget dah dari Ira. Boleh, gimana Cahya?
Oke guys, thank you banget nih. Gue bakal nanya ke Singgi lagi. Halo Singgi, masih ada? Atau udah Ah tidur ya, nih? masuk ya. Oke, langsung aja nih gue langsung dua pertanyaan ya. Penting nggak sih kode etik untuk organisasi? Dan apa aja sih menurut lu isi kode etik dari profesi pendidik? Karena kita lagi ngomongin kependidikan ya. Langsung aja Gi dijawab nih, biar teman-teman juga pada tahu. Oke, Caya. Oke, bismillah ya. Mungkin ini kode etik bagi organisasi itu penting banget ya, karena itu bisa meningkatkan atau juga mengembangkan karir masing-masing anggota, dan juga bisa mengembangkan kemampuan anggota, mengembangkan juga kewenangan profesional anggota gitu. Nah, dalam lingkup profesional anggota di sini dalam bidangnya masing-masing, bidang keahlian masing-masing itu akan ditingkatkan lagi dalam kerjanya gitu. Jadi profesionalnya itu ditingkatkan lagi. Dan yang terakhir yaitu untuk kesejahteraan bagi itu. Jadi nggak beda jauh dari pertanyaan sebelumnya yang Bagas ajuin ke Insira. Lalu keduanya apa ya tadi Caya pertanyaannya? Oke, yang keduanya itu apa aja sih menurut lu itu kode etik isinya, isi dari kode etik profesi pendidik atau guru nih? Oke, menurut saya itu ada 6. Yang pertama, memiliki pedoman dan arah yang jelas. Lalu yang kedua, bertanggung jawab atas profesinya gitu. Dan guru terhindar dari perpecahan dan pertentangan dari internalnya. Dan yang keempat, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan. Yang kelima, membantu memecahkan masalah dan mengembangkan diri. Dan yang terakhir adalah untuk menghindarkan dari campur tangan profesi lain dan pemerintah. Nah, jadi itu kode etik untuk sang pendidik gitu. Oke, Singgi. Jadi penting nggak sih kode etik untuk organisasi? Itu penting ya, Gi ya. Dan salah satu isi dari kode etik pendidik atau guru itu salah satunya itu meningkatkan pelayanan buat pendidik ataupun siswanya, dan biar nggak ada birokrasi yang campur tangan di kependidikan itu sendiri ya Gia, kayak gitu ya Gia. Iya, betul banget Cahya. Oke, langsung aja nih ke Bagas lagi. Let's go guys. Oke, iya buat Ira nih ya, last but not least, asik. Mungkin pertanyaan terakhir gitu dari gue buat Ira. Nih kan dari tadi kita udah ngomong-ngomong organisasi profesi kependidikan gitu. Nah pasti yang namanya organisasi itu ada banyak jenisnya gak sih? Karena di kampus kita sendiri aja di UNJ itu ada banyak banget gitu organisasi-organisasi kampus yang ada di UNJ. Nah berkaitan sama organisasi kependidikan tadi, gue pengen tanya gitu ke Ira, kira-kira ada jenis-jenis apa aja sih gitu organisasi profesi kependidikan yang ada di Indonesia gitu. Di Indonesia aja ya, jangan di luar negeri, takut kepanjangan kayak gitu. Oke, jadi di Indonesia sendiri itu ada 4 jenis organisasinya. Yang pertama itu ada PGRI, yaitu Persatuan Guru Republik Indonesia. Jadi tujuan utama pendirian PGRI ini salah satunya untuk membela dan mempertahankan Republik Indonesia atau organisasi perjuangan. Terus yang kedua itu ada yang namanya organisasi musyawarah guru mata pelajaran atau yang biasa disingkat MGMP. Jadi tujuannya itu untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam meningkatkan profesionalisme guru. Terus yang ketiga ada Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia atau ISPI. Dan salah satu tujuan ISPI itu yaitu menghimpun para sarjana pendidikan dari berbagai spesialisasi di seluruh Indonesia. Terus organisasi yang terakhir itu ada yang namanya KKG atau kepanjangan dari Kelompok Kerja Guru. Dan tujuannya ini yaitu memfasilitasi kegiatan yang dilakukan di
pusat kegiatan guru berdasarkan masalah dan kesulitan yang dihadapi guru. Jadi itu keempat organisasi profesi pendidikan yang ada di Indonesia. Oke, wah ternyata ada 4 ya, karena mungkin yang sering terngiang-ngiang di telinga kita gitu, biasanya itu PGRI sama MGMP. Karena biasanya hal itu tuh yang sering kesebut zaman-zaman kita sekolah, iya gak sih, Ra? Iya benar-benar. PGRI itu yang lebih sering sih ya. Iya benar, nah makanya semoga dengan tadi ya jawaban dari Ira bisa menambah pengetahuan juga nih bagi para pendengar podcast dimanapun kalian berada, bahwa organisasi profesi kependidikan itu nggak cuma MGMP sama PGRI aja loh, tapi ada juga ISPI sama KKG yang tadi udah dijelasin oleh Ira kayak gitu. Oke, buat Cahya gimana nih Cahya, apakah masih mau kepoin Singgih lagi? Oke guys, masih ada satu pertanyaan lagi buat Singgi nih, pertanyaan terakhir nih. Kalau tadi kan kita udah tahu nih isi kode etik profesi pendidik ya, dia biar pemerintah tuh nggak sampai campur tangan ke urusan kependidikan gitu. Nah, gue mau tanya nih sama Singgi, apa sih kewenangan organisasi profesi pendidik atau guru Gi? Halo Singgi? Iya, masuk. Oke, langsung Nah, aja jawab. mantap banget. Siap. Mantap banget ya. Semoga ini pertanyaannya terjawab. Jadi, ada 5 poin yang bisa kita pegang dalam kewenangan organisasi profesi pendidik. Yang pertama, menetapkan dan menegakkan kode etik guru. Yang kedua, memberikan bantuan hukum kepada guru. Jadi, guru itu tetap dapat hukum dan haknya masing-masing. Dan yang ketiga, memberikan perlindungan profesi guru. Tetap aja ya, ini dalam ruang lingkup hukum dan hak sang guru sebagai manusia. Iya. Terus yang keempat, melakukan pembinaan dan pengembangan profesi guru. Dan yang terakhir adalah kewenangannya, yaitu memajukan pendidikan nasional. Itu dia, Cahya. Oke, Ki, thank you banget ya. Jadi tuh ada ada 5 kewenangan organisasi profesi pendidik atau guru. Gue sebutin lagi ya biar ingat. Yang pertama itu tadi menetapkan dan menegakkan kode etik guru. Yang kedua itu memberikan bantuan hukum kepada guru biar guru itu nggak dihina semena-mena. Yang ketiga itu memberikan perlindungan profesi guru. Yang keempat itu melakukan pembinaan dan pengembangan profesi guru. Dan yang terakhir itu gimana memajukan pendidikan nasional. Di poin terakhir ini penting banget sih ya. Guru itu punya kewenangan buat memajukan pendidikan nasional. Oke guys, mungkin itu aja nih guys yang bisa kita tanya nih. Iya benar banget nih Cahya. Soalnya kayaknya udah lengkap banget gak sih jawaban dari para narasumber kita nih. Ada Iya, Ira udah yang Riko Badai betul. gitu. Terus juga ada AA Singgi gitu. Biasanya dipanggil AA nih. Asik. Oh, biasa dipanggil apa Bang Gi? Siap panggil mana aja, yang penting nyaman sih kita mah, guys. Aduh, kalau dipanggil sayang gimana nih? Boleh. Apalagi dipanggil sama narasumber lain itu kayaknya boleh banget sih, Bagas. Aduh, bisa aja emang AA Singgi. Biasa ya, kode-kode keras gitu. Langsung aja kode di podcast kelompok 2 biar nggak tanggung-tanggung. Oke. Ya mungkin kiranya itu aja ya kayaknya. Sebelum kita benar-benar tutup nih dari kedua narasumber, ada yang mau disampaikan kah? Kalau nggak ada, nggak masalah kayak gitu. Dari Ira dulu mungkin. Pada teman-teman pendengar podcast gitu, barangkali ada kesan-pesan ataupun hal-hal lainnya gitu yang ingin disampaikan. Ya, semoga podcast ini bermanfaat ya buat para pendengar dan juga bisa menambah pengetahuan kalian tentang kode etik profesi dan organisasi profesi pendidik. Itu aja sih. Kalau dari Singgi gimana nih? Oke, kalau dari saya nggak beda jauh ya, kayak Ira. Ya, ini balik lagi kita ke kewenangan dari diri masing-masing, karena kemajuan pendidikan nasional itu ada dari sang pendidiknya yang mengajarkan kepada peserta didik. Jadi kita sebagai calon pendidik, kita harus mementingkan kode etik
profesi itu tersendiri. Itu aja sih dari saya. Oke, iya mantep banget emang dah bukan kaleng-kaleng udah ini mah narasumber yang kita datangkan ya Caya. Iya, udah keren banget pokoknya. Insight-nya tuh oke banget deh. Benar. Terus kalau dari Cahya sendiri nih selaku partner host pada hari ini, kira-kira ada yang mau disampaikan nggak nih ke teman-teman pendengar podcast di sana? Oke guys, gue mau nyampein aja semoga teman-teman dapat manfaat dari mendengarkan podcast kita nih, kode etik profesi dan organisasi profesi pendidik. Semoga teman-teman juga sehat selalu. Jangan jangan begadang deh. Pokoknya kayaknya mahasiswa ini banyak banget begadang ya. Apalagi nih narsum-narsum kita atau mungkin Bagas sendiri nih, sering begadang ya nggak sih guys? Aduh, kayaknya itu emang udah makanan mahasiswa gak sih begadang? Oh, udah makan mahasiswa. Oke. Mungkin itu aja kali guys yang bisa gue sampaikan. Dari lu gimana nih guys? Ada yang mau disampaikan kan nih? Oke, iya mungkin dari gua sedikit kali ya. Ini sebagai bisa dibilang tarik kesimpulan dari materi yang udah kita sampaikan pada malam hari ini kayak gitu. Bahwa kita juga harus menyadari gitu teman-teman. Bahwa yang namanya seorang guru itu nggak cuma serta-merta dia cuma ajar, terus juga ngasih ilmu, terus juga ngedidik dan lain sebagainya. Enggak kayak gitu. Tapi ternyata di dalamnya itu ada banyak kayak gitu, yaitu ada kode etik yang tadi udah dijelasin oleh A. Singgi, dan kode etik itu ada hal yang harus dipatuhi oleh seorang guru dan juga ada hal-hal yang harus ditinggalkan gitu atau jangan dikerjakan oleh seorang guru itu sendiri, karena jika melanggar tentu ada hukum-hukumnya kayak gitu, melanggar kode etik guru itu sendiri. Dan juga yang tadi udah dijelasin Ira juga gitu ya, narasumber kedua kita, bahwa ternyata guru ini nggak cuma satu doang gitu, maksudnya kayak nggak cuma individualis, tapi ternyata guru ini adalah satu kesatuan yang bisa membentuk organisasi-organisasi yang ternyata itu tersebar di seluruh Indonesia kayak gitu. Nah, jadi intinya semoga apa yang udah kita sampaikan pada malam hari ini, terutama sama narasumber kita ya, ada Singgi sama Mbak Ira kayak gitu, semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua para pendengar podcast dimanapun berada. Dan juga benar gitu, karena sekarang ini lagi musim-musimnya penyakit, jadi dimohon ya buat teman-teman semua bisa jaga kesehatan, jangan lupa juga gitu minta ingetin dan diingetin sama Ayang ya, karena lagi musim Asik. nih Yang sakit lagi gara-gara kasmaran nih kayaknya. Bagas dari tadi ngomong ayang, ayang. Atau aduh Singgi nggak kali ya? kayak gitu. Atau narsum kita nih guys. Iya, narsum kita kayaknya sama Hai. host nggak ada yang oke, mungkin itu aja Oke guys, lanjut aja nih guys. itu aja dari gue. Berarti kalau nggak ada lagi kita tutup aja kali ya, Cai. Iya, oke. Mungkin gue mau nyampein sih ya, semoga kita tetap selalu menghargai guru dan dosen karena tanpa tanpa berkat mereka gitu kita nggak bisa jadi apa-apa gitu. Langsung aja nih guys ditutup. Oke, bener banget, sip. Oke, mungkin kiranya itu aja ya dari kami kelompok 2 mata kuliah PPTK. Kurang lebihnya mohon maaf ya, di sini ada tadi narasumbernya ada Singgi, terus juga ada Ira, dan juga ada gua sendiri Bagas Merseto selaku host dan teman gua. Dan gua Cahya Nintias Merinugraheni selaku host. Kami berdua pamit undur diri. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you next time. Terima kasih semuanya. Thank